warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berikan informasi seputaran pengumuman CPNS Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, saya dapat komentar dan WA dari teman saya, Pak, kenapa eh, status kelulusan saya bukan TL, tapi TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ternyata Bapak Ibu, Kemendikbudristek ini em, memberikan passing grade untuk nilai SKB. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam SKB termasuk bahasa Inggris, kemudian ada wawancara dan SKB lainnya. Ternyata dari tiga aspek itu berbeda dengan tes SKB yang ada di pemerintah daerah ataupun Pemda-Pemda. Ternyata Kemendikbudristek memiliki persyaratan khusus di mana peserta harus memenuhi passing grade di tes SKB. Jadi bukan hanya tes SKD-nya yang memiliki passing grade, tetapi juga di tes SKB. Seperti kita lihat keterangan dari pengumuman hasil akhir seleksi, di mana maksud dari kode-kode yaitu P lulus, kemudian lulus SKD berdasarkan ambang batas, dan L adalah peserta yang lulus seleksi, kemudian L1. Ya, kita tahu bahwa L1 itu adalah pemindahan formasi antara jenis jabatan yang dilamar, yaitu jabatan yang sama. Kemudian TL yang tidak hadir dan TL yang tidak lulus, kemudian TH tidak hadir. Nah, ada yang menarik di tes SKB Kemendikbudristek ini, yaitu kode TMS1, yaitu peserta yang dinyatakan tidak memenuhi pada salah satu atau beberapa atau semua subtes SKB Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, luar biasa perjuangan teman-teman yang mengambil formasi di Kemendikbudristek, formasi dosen ataupun formasi teknis lainnya, di mana benar-benar disaring dan luar biasa punya kualitas yang sangat luar biasa, sebab tidak hanya dalam sistem chat tapi juga harus memenuhi beberapa atau semua kriteria subtes SKB yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Ya, jadi di mana walaupun semua tahapan SKB sudah dilakukan, kalau tidak memenuhi ambang batas, maka kode yang akan kita dapat yaitu kode TMS. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang bertanya-tanya, kenapa saya pelamar dosen kemudian kodenya bukan TL, padahal saya sudah mengikuti semua rangkaian, tetapi kodenya TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, ini contoh sebagai D3 administrasi di mana PTMS1. Nah, kalau kita cocokkan dengan pemberitahuan dari Kemendikbudristek, di mana kode TMS1 itu adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi di salah satu subtes SKB. Nah, jadi ada juga teman saya yang dosen yang mengambil formasi pendidikan luar sekolah yaitu S2, kodenya juga TMS. Nah, ternyata SKB Kemendikbudristek ini berbeda dengan SKB di tempat-tempat yang lain atau di Pemda-Pemda yang lain. Ternyata SKB memberikan nilai ambang batas untuk di tes SKB, bukan hanya di tes SKD. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum paham dengan tes, yang masih bertanya-tanya, saya lihat di grup dan di sosial media, kok saya TMS1 bukan TL. Nah, inilah jawabannya, bahwa TMS itu berarti di salah satu subtes atau di beberapa rangkaian SKB Kemendikbudristek, Bapak atau Anda tidak memenuhi syarat, atau ada yang tidak melebihi atau kurang dari passing grade yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, tetap semangat, itulah sekedar informasi buat Bapak Ibu. Semoga tetap ada hikmah dari kode TMS yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.